Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah menolong menuntun kami di saat kami merenungkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Marilah kita membacanya secara lengkap. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Allah bekerja melalui Paulus dan rekan-rekan sekerjanya untuk memberitakan Injil supaya orang-orang bisa mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Mungkin tampak janggal bahwa Allah bekerja melalui kita manusia yang dapat berbuat salah, tidak setia, dan tidak dapat dipercaya. Tetapi Allah memberi kita kehormatan yang luar biasa untuk melaksanakan misi hebatnya, yakni memberitahu dunia tentang cara memperoleh keselamatan dan bagaimana menghadapi segala tantangan kehidupan sebagai pengikut Kristus. Bukan hal yang mudah untuk tetap setia sebagai pengikut Kristus. Akan ada banyak penderitaan, kesusahan, dan pergumulan yang dihadapi. Paulus mengetahui bahwa jemaat Tesalonika akan menghadapi tekanan dari penganiayaan, guru-guru palsu, keduniawian, dan sikap apatis untuk meragukan kebenaran dan untuk meninggalkan iman. Karena itu dia mendesak mereka untuk berdiri teguh dan berpegang pada kebenaran yang diajarkan kepada mereka. Kita mungkin juga menghadapi tekanan, pergumulan, ajaran palsu, keduniawian, dan bahkan sikap apatis. Kita hendaknya berpegang pada kebenaran ajaran Kristus karena hidup kita bergantung pada kebenaran itu. Jangan pernah melupakan realitas tentang kehidupan dan kasih Kristus. Bagaimanapun kehidupan kita sebagai orang beriman, satu hal yang kita pegang adalah bahwa Allah sungguh sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya dalam segala keadaan kehidupan yang kita jalani. Dia juga menganugerahkan penghiburan abadi. Jika dalam penderitaan atau hal apapun yang mengakibatkan kita susah dan sulit, penghiburan kita hanya satu, yaitu Allah. Dialah sumber segala penghiburan yang sejati dan abadi. Dia juga menjadi dasar pengharapan kita. Janganlah kita berharap kepada manusia, bahkan mengharapkan penghiburan dari manusia. Manusia hanya makhluk terbatas. Memang Allah memakai sesama dan diri kita sendiri untuk menghiburkan orang lain. Tetapi biarlah penghiburan itu berasal dari dan digerakkan oleh Allah, sehingga penghiburan itu benar-benar menguatkan dan menopang orang yang berada dalam kesusahan dan penderitaan serta pergumulan.
Berharaplah kepada Tuhan sumber kasih karunia dan penghiburan yang sejati. Di dalam pengharapan ini kita diajarkan menjadi orang yang semakin kokoh beriman, walau harus menghadapi penderitaan dan pergumulan dalam hidup ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus, supaya kami tetap kokoh dewasa di dalam iman percaya kami. Sehebat apapun keadaan yang kami hadapi atau godaan yang kami hadapi, kami tidak goyah, tetapi kami semakin kokoh, semakin teguh, semakin dewasa di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin.